16 Juli 2022, NIK yang 16 digit sudah bisa digunakan oleh kawan pajak yang merupakan orang pribadi. Tapi tenang aja, NPWP yang 15 digit masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti 1 Januari 2024, seluruh layanan yang membutuhkan NPWP harus menggunakan NPWP dengan format yang baru. Untuk kawan pajak selain orang pribadi yang sudah punya NPWP 15 digit, nantinya akan diberikan angka 0 di depannya, jadi sama akan memiliki NPWP yang 16 digit. Untuk cabang yang sudah punya NPWP cabang, oleh DJP akan diberikan NIT KU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi yang telah kita dengarkan bersama tadi, bahwa Peraturan Menteri Keuangan telah mengeluarkan format NPWP baru, yaitu bagi orang pribadi menggunakan NIK ya, NPWP barunya, sedangkan bagi badan dan instansi pemerintah masih menggunakan NPWP lama, tetapi ditambahkan angka 0 di depannya sehingga sama berjumlah 16 digit. Nah, kemudian bagi orang pribadi dengan menggunakan NIK tadi sebagai NPWP barunya itu tidak secara langsung aktif ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini dijelaskan bahwa kita harus terlebih dahulu mengklarifikasi atau memvalidasi di DJP online. Nah, lalu bagaimana cara memvalidasinya di DJP online? Ikuti saya dalam video berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan buka Google, kemudian ketikkan DJP online. Nah, di bagian sini kita pilih yang bagian atas ya, klik ini. Kemudian kita disuguhkan di halaman login. Nah, di halaman login ini bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan NIK-nya, di sini masukkan seperti biasa dengan NPWP yang lama beserta sandinya. Ini punya saya yang sudah aktif NIK sebagai NPWP baru, maka saya login bisa menggunakan NIK ya. Jadi punya Bapak Ibu yang belum mengaktifkan NIK ini tidak bisa langsung login dengan menggunakan NIK. Ini punya saya yang sudah aktif, maka saya sudah bisa menggunakan NIK sebagai username untuk login di DJP online. Nah, ini contoh punya saya. Saya masukkan dulu kodenya. Nah, Bapak Ibu berhasil login. Jika Bapak Ibu belum aktifkan NIK-nya sebagai NPWP baru, dengan menggunakan NIK sebagai username, Bapak Ibu tidak bisa login ya. Jadi ini contoh wajib pajak orang pribadi yang belum mengaktifkan atau memvalidasi NIK-nya sebagai NPWP baru. Jadi di halaman menu login ini masukkan NPWP yang 15 digit. Jangan langsung memasukkan nomor NIK, karena jika memasukkan langsung dengan nomor NIK padahal NIK-nya belum diaktifkan, maka tidak bisa login. Jadi di sini saya langsung login ya. Nah, di halaman yang informasi ini, di sini ada kartu NPWP lama ya. Jika ingin mendownloadnya, silahkan klik kirim ke email. Setelah mengklik, maka kartunya akan dikirim ke email. Kemudian download kartunya di email. Baik di pojok kanan atas di samping nama pelapor pajak ya, di samping kanan di situ ada ikon. Klik ikon di sini sampingnya ini ya, klik ini. Kemudian klik lagi profil saya. Nah, di halaman ini ada data utama, data lainnya, data KLO dan anggota keluarga. Semuanya ini perlu dimutakhirkan. Jadi data utama di sini kita buka ya. Nah, di sini yang harus kita update adalah NIK atau NIK, tempat lahir dan tanggal lahir. Jadi masukkan NIK di sini sesuai dengan KTP ataupun NIK yang terdaftar di kartu keluarga. Adapun tempat lahir ini sesuaikan dengan di kartu keluarga. Karena ada
beberapa kasus ya yang tempat lahirnya ini sesuai dengan SK-PNS, karena di SK-PNS itu kan biasanya nama kabupaten, sedangkan di kartu keluarga itu nama desa biasanya. Nah, namun ada juga contoh lagi di sini tempat lahir di KTP itu contohnya nih Pematang Karangan Hilir, kemudian di kartu keluarga Pika Hilir. Maka yang diambil oleh Disduk Capil adalah yang di kartu keluarga, bukan yang di KTP. Jadi masukkan, pastikan tempat lahirnya ini ambilnya yang di kartu keluarga. Jadi di sini yang saya masukkan pertama dahulu adalah nomor NIK 6. Nah, di sini di kartu keluarga, kemudian setelah sesuai dengan di kartu keluarga, tekan bagian validasi yang berwarna biru atau ungu ini ya. Klik ini. Nah, di sini terjadi proses sinkronisasi dengan data yang Disduk Capil. Jika itu datanya valid, nanti warna validasi ini akan berwarna hijau. Nah, ini kan valid sudah nih. Setelah valid, langsung kita klik ubah profil. Jika tidak valid, ini tidak berwarna kehijauan seperti ini, masih berwarna ungu atau biru seperti ini ya. Nah, setelah valid berarti sudah benar nih data kita sesuai dengan di kartu keluarga. Kemudian tekan ubah profil. Tekan ya. Tunggu dulu ya. Nah, maka akan berketerangan valid. Jadi kalau sudah berketerangan valid, maka NPWP baru kita sudah aktif, alias NPWP baru kita adalah nomor NIK. Jadi kita bisa login di halaman utama tadi dengan menggunakan nomor NIK. Kemudian juga kita harus merubah lagi dan memvalidasi lagi data-data yang lain ya. Kemudian ini saya mengklik data lainnya nih. Nah, ini sesuaikan lagi nih. Oh, ternyata alamat tidak bisa dirubah ya. Yang bisa diubah itu nomor HP dan email. Nah, di sini WNI juga alamat dan WNI tidak bisa diubah. Nomor HP dan email bisa diubah. Nah, kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ubah profil. Kemudian data KLU ini pekerjaan kita. Nah, wajib pajak yang saya buka ini adalah seorang pegawai negeri sipil. Nah, jadi saya harus mengubahnya sesuai dengan pekerjaannya. Karena dia seorang pegawai negeri sipil, saya mencentang ini nih, yang utama nih. Nah, kemudian saya pilih di sini macam-macam nih. Ada pilihannya pegawai negeri sipil, ada anggota militer dan kepolisian, TNI dan Polri ya. Kemudian pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ini pegawai bank, pegawai swasta, ini karyawan seperti di perusahaan, kemudian pensiunan. Karena orang yang saya laporkan, yang saya ubah ini adalah seorang pegawai negeri sipil, saya memilih pegawai negeri sipil. Nah, sudah ya. Kemudian lagi di sini ada info lagi nih, kegiatan usaha. Nah, jika ada usaha yang lain ya yang dilaporkan, ini bisa tambahkan lagi di sini apa nih ya, macam-macam nah tambahannya nih industrinya. Karena yang saya laporkan ini tidak ada usaha lainnya, maka saya tidak akan mencentangnya dan lain-lainnya ya. Sampai sini ada juga nih. Nah, pekerjaan lainnya. Nah, silakan sesuaikan. Setelah itu kita ubah lagi profil, kemudian tekan ya. Nah, maka data KLO tadi juga berketerangan valid. Kemudian terakhir kita ubah anggota keluarga. Nah, jika di sini ada perubahan, silahkan tambahkan lagi anggota keluarga yang sesuai dengan kakak yang kita miliki. Kakak yang ada nama kita ya. Misalnya mempunyai istri atau mempunyai anak atau mempunyai cucu, silahkan tambahkan. Setelah ditambahkan, tekan lagi ubah profil. Di sini info perpajakan, ini masalah tidak ada yang diubah ya, hanya informasi. Jadi saya cek lagi sudah valid. Kemudian data lainnya ini sudah, data KLU ini juga sudah valid, anggota keluarga sudah, info perpajakan sudah. Silahkan keluar ya Bapak Ibu.
Nah, di sini saya akan mencoba lagi menggunakan nick. Tadi kan menggunakan NPWP ya, lama ya. Karena sudah mengaktifkan nicknya sebagai NPWP baru, saya akan mencoba dengan menggunakan nick karena sudah aktif. Iya, berhasil. Berarti nicknya sebagai NPWP baru atau NPWP barunya itu adalah nick sudah berhasil aktif. Demikian yang dapat saya berikan informasi, semoga bermanfaat. Saya Yunandar Hiryansyah, mohon undur diri. Jumpa lagi dalam kesempatan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.